Oke, sekarang perkenalkan nama saya Raditya Marhulyan Simanjuntak. Dengan siapa? Perkenalkan saya Alika Eme Putri dari kelas Fase Karso. Oke, hari ini saya ingin mewawancarai Alika ya, Alika. Oke, yang pertama, apa saja menurut Alika hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Alika ketahui? Hak dan kewajiban pastinya kalau untuk hak, kita untuk hak mendapatkan ilmu dari pelajaran kita karena kita ke sekolah. Terus juga untuk kewajiban pastinya yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan yaitu kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Oke. Terus yang kedua itu, apakah Alika pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah dan jelaskan? Kalau sejauh ini untuk saya alhamdulillah belum pernah melanggar kewajiban saya di sekolah. Nice. Oke, yang ketiga, bagaimana pandangan Alika terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Kalau menurut saya, pandangan saya, kita harus lebih peka terhadap orang-orang yang melanggar kewajibannya di sekolah. Karena kita nggak tahu kan permasalahan di diri dia tuh ada apa, kenapa sampai dia bisa melanggar kewajibannya di sekolah. Dan pastinya kalau kita melanggar kewajiban, kita mengganggu hak orang lain. Jadi kita harus tahu juga kenapa dia bisa sampai melanggar kewajibannya dan mengganggu hak-hak orang lain. Oke, yang keempat ada apabila teman Alika mengajak tawuran, apa yang akan Alika lakukan? Mungkin kayaknya enggak ya. Kalau saya ya, karena tawuran itu identiknya biasanya cowok gitu kan. Kalau saya posisikan diri saya sebagai cowok gitu, bakal saya tolak. Terus pastinya ingetin dulu temen, ini ngapain tawuran gitu. Karena tawuran itu kan akibatnya bisa fatal juga. Oke. Terus yang kelima itu ada mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat dan sebutkan contohnya. Oke, kalau menurut saya hak dan kewajiban sebagai masyarakat mungkin secara moral ya saya sebutkan. Secara moral kita tuh harus membantu orang di sekitar kita. Kalau menurut saya ya, secara moral saya kita harus membantu orang di sekitar kita, itu kewajiban kita. Kalau hak, pastinya hak kita itu mendapatkan kembali apa yang kita berikan. Jadi misalnya kita membantu orang lain. Kalau kita kesusahan, harusnya di mindset orang itu mereka harus bantu kita gitu. Oke, nice banget. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Rizky dari kelompok 6 ingin mewawancarai tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat dan sekolah. Di sini saya akan mewawancarai Muhammad Akafanul Habibi. Oke. Langsung saja masuk ke dalam persoalan yang pertama. Yang pertama itu ada apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Anda ketahui saat ini? Kalau untuk hak dan kewajiban itu pertama-tama kewajiban yang pertama hak dulu. Hak setiap siswa itu dalam di lingkungan sekolah itu yaitu untuk belajar. Ya. Lalu untuk hak yang selanjutnya itu mematuhi perintah guru atau mendengarkan nasihat guru. Terus tentang kewajiban di lingkungan sekolah tuh kita harus tentang kewajiban di lingkungan sekolah kita harus melaksanakan melaksanakan tentang perintah sekolah, melaksanakan tentang peraturan-peraturan sekolah gitu. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. Apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Jelaskan. Kalau pernah, ya jelaskan. Kalau nggak pernah ya udah. Selama saya sekolah di sini baru sekali, itu pun saya telat masuk sekolah aja. Telat aja ya, Pak. Telat aja. Soal nomor 3, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Ya, mungkin ada beberapa alasan mereka bisa melanggar. Yang pertama mungkin karena mereka dari awal emang suka melanggar atau degil gitu. Yang kedua mungkin ada beberapa alasan yang sangat mendesak mungkin membuat mereka melakukan hal seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang Anda lakukan? Yang pasti saya akan melarangnya dan menasihatinya agar menjauhi perbuatan hal-hal tersebut. Berarti menolak ya, Bang? Menolak. Oke, yang selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat dan sebutkan contohnya? Bisa ulangi? Mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan di lingkungan masyarakat? Sebutkan contohnya. Ya, contohnya gitu, Bang. Menurut saya hak dan kewajiban itu menurut saya sangat penting masyarakat karena setiap
masyarakat tuh mempunyai hak-haknya untuk melakukan sesuatu tuh dalam hidupnya, dalam atau lingkungan masyarakatnya, dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam lingkungan masyarakatnya. Contohnya seperti melakukan gotong royong dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah gitu, atau melakukan rapat-rapat tentang rapat RW atau rapat RT gitu. Baik. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wita Mahrani dari kelas Harja dan dari kelompok 6. Saya di sini ingin mewawancari seseorang dengan tema yaitu kewajiban di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Dan saya ini dengan siapa ya? Saya Mareno alias Gerfauzarov dari kelas E Karsa. Oke, jadi saya ingin bertanya nih, apa saja sih hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Anda ketahui? Jadi untuk hak dan kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan sekolah itu sebenarnya ada banyak. Contohnya seperti hak kita itu sebagai siswa itu yang pertama tentu saja kita harus mendapat pengajaran dari guru. Lalu kita selain mendapat pengajaran kita juga harus mendapat ilmu dan mendapat nilai dari guru. Nah kalau itu haknya. Kalau untuk kewajibannya tentu saja kita di sekolah itu yaitu untuk belajar dan mengikuti norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Ya mungkin. Terus apakah Anda pernah melanggar kewajiban di sekolah? Dan tolong jelaskan ya. Kalau untuk melanggar kewajiban di lingkungan sekolah mungkin pernah ya, mungkin di sini pada pernah semua. Contohnya kayak saya, misalnya saya pernah atribut saya kurang lengkap, lalu rambut saya pernah dirazia juga, dan datang ke sekolah itu mungkin agak telat, itu juga melanggar norma di lingkungan sekolah. Terus tuh di pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajiban di sekolah? Pandangan saya untuk orang yang melanggar kewajiban di lingkungan sekolah yang mungkin itu sebenarnya tidak boleh ya, karena salah satu kewajiban kita kan tadi seperti yang saya sebutkan tadi kan yaitu untuk mengikuti norma dan peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi jika kewajiban itu tidak dilaksanakan mungkin akan mengganggu aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, terus pertanyaan yang keempat, apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang akan Anda lakukan? Jika teman saya mengajak tawuran ya, sebenarnya tawuran ini mungkin bisa dibilang melanggar norma-norma di lingkungan masyarakat. Jadi tentu saja saya akan menolak karena tawuran akan merugikan kita juga, seperti merusak fasilitas, mengganggu aktivitas. Itu juga mungkin kerugian yang didapat dari tawuran dan tidak ada untungnya juga kita jika ngikut kayak orang-orang yang mau tawuran gitu. Oke. Pertanyaan kelima, mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat dan sebutkan contohnya. Jadi hak dan kewajiban itu penting karena hak itu juga memberikan perlindungan dan kebebasan individu. Dan kewajiban ini juga mengarahkan perilaku individu agar mendukung kesejahteraan manusia. Jadi bisa dibilang antara hak dan kewajiban ini saling bergantung antara satu sama lain. Saya Nadira Zaurabani dari kelompok 6 akan mewawancari dengan siapa? Perkenalkan nama saya Karisa Nur Adeta dari fase E Wiyarta. Saya izin mempertanyakan soal hak dan kewajiban di sekolah dan di masyarakat, boleh? Oke, yang pertama, pertanyaannya adalah apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Anda ketahui? Pertama, kalau untuk kewajiban sebagai siswa kita wajib untuk mengikuti segala pembelajaran yang ada dengan baik. Kita juga harus menaati segala peraturan yang ada. Kita juga harus menjaga sopan santun, menghargai setiap warga sekolah, dan kita juga harus menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, dan nama baik keluarga. Sedangkan kalau untuk hak kita juga berhak untuk mendapat pengajaran yang baik dari guru. Kita juga berhak untuk menerima sikap menghormati dari orang lain kepada kita, dan kita juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Boleh jelasin? Jujur saja pernah. Contohnya tadi kewajiban di lingkungan sekolah kita harus menaati peraturan. Contoh peraturannya memakai atribut dengan lengkap. Saya pernah beberapa kali tidak memakai atribut dengan lengkap dan sudah melanggar peraturan sekolah.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Menurut saya mungkin orang itu memiliki alasannya sendiri. Mungkin dia sedang lupa, karena lupa adalah sifat yang wajar ya. Atau jika dia melanggarnya dengan sengaja, pandangan saya adalah orang itu harus berubah. Karena di sini sekolah merupakan tempat ada peraturan. Kita sebagai orang yang menerima tempat di sini, kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Jadi menurut saya seperti itu. Mereka harus mulai merubah diri mereka jadi lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang akan Anda lakukan? Apabila teman saya mengajak tawuran, jujur saya akan menolaknya. Karena apapun itu yang berawal dari tawuran itu tidak pernah berakhir dengan hal yang baik. Meskipun hal tersebut sesuai dengan tujuan kita, tapi pasti tentu saja ada korban, ada yang luka-luka. Jadi saya akan menolaknya. Pertanyaan selanjutnya, itu mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat? Boleh sebutin juga sekalian contohnya. Apa saja? Mengapa kita tentu saja agar lingkungan kita lebih aman dan lingkungan kita semuanya baik, tidak ada masalah yang bisa merugikan sesama. Contoh kewajibannya ya kita melaksanakan gotong royong bersama-sama, dan kita berhak, itu juga termasuk dari hak kita, yaitu kita sebagai warga kita berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang bersih, karena lingkungan ini kan milik kita semua. Jadi kita berkewajiban untuk menjaganya bersama-sama, dan juga kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita, menjaga negara kita, seperti kita berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, itu juga termasuk dari hak kita. Hak kita adalah kita sebagai warga, kita berhak untuk dilindungi. Baik. Perkenalkan, saya Elvina Kasta Ramadhani dari kelompok 6, ingin wawancarai dengan siapa? Nama saya Antariksa Khalifas Warnoga. Nah, saya mau nanya nih, apa sih hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang kamu ketahui? Kalau misalnya hak di sekolah itu, haknya kita mendapatkan fasilitas yang bisa kita pakai. Contohnya seperti kayak belajar mendapatkan pembelajaran. Nah, kalau kewajibannya itu kita harus menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, seperti jangan merusak, dan juga harus masuk tepat waktu pada jam pelajaran. Nah, kemudian apakah Antariksa ini pernah melanggar kewajiban yang ada di sekolah? Oh, kalau dibilang sih ya saya pernah. Nah, contohnya itu seperti tidur di kelas, terlambat, dan bahkan sampai pernah merusak barang fasilitas sekolah. Seperti kursi lu asal pernah rusak. Terus bagaimana nih pandangan Antariksa terhadap orang yang melanggar kewajiban sekolah? Nah, menurut saya nih ya, pandangan orang yang melanggar kewajiban di sekolah itu ya pertama simple. Jika Anda melanggar kewajiban di sekolah, maka Anda harus bersiap-siap mendapatkan sanksi. Dan jika Anda tidak mau mendapatkan sanksi, ya simple, nggak usah sekolah. Kemudian apabila teman Antariksa ini mengajak tawuran, nah apa yang Anda lakukan gitu? Nah, baiklah. Pertama, saya bakal tolak dengan mentah-mentah untuk dengan tawuran. Nah, jika mereka memaksa saya buat tawuran atau ngajak saya buat tawuran, nah saya bakal memberitahu kepada guru atau pihak sekolah yang setempat untuk memberitahu kalau mereka misalnya pengen tawuran, biar nanti pihak sekolah yang menindaklanjutinya. Betul. Terus menurut Antariksa, mengapa hak dan kewajiban itu penting dilaksanakan sebagai masyarakat, dan sebutkan contohnya. Nah, mengapa hak dan kewajiban itu penting? Nah, secara gampangnya, kalau misalnya kita harus melakukan itu secara seimbang. Nah, kalau kita udah melakukan kewajiban, maka kita harus mendapatkan hak. Jika kita ingin hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, kita nggak bisa memiliki terus kita nggak bisa mendapatkan satu aja. Jadi kita harus seimbang gitu. Nah, contohnya itu seperti kalau misalnya kewajiban kita itu ya, kalau di masyarakat itu apa ya? Kewajibannya itu kayak mengikuti acara-acara gitu. Nah, haknya itu ya kita mendapatkan fasilitas acara yang mereka sajikan gitu ya. Terima kasih Antariksa, maaf udah ganggu waktunya. Ya, maaf juga. Terima kasih. Sama-sama.